Hasratku, rinduku, memuji, memuliakan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Tema pembahasan kita hari ini yaitu kapan malaikat diciptakan. Memang sejenak tema ini tidak begitu menarik, namun sesungguhnya ada makna-makna teologis yang kita dapatkan dengan mempelajari bagian-bagian dari tema ini. Secara umum ada 4 penafsiran tentang waktu penciptaan malaikat. Yang pertama adalah mereka yang berpendapat bahwa malaikat diciptakan jauh-jauh sebelum langit dan bumi ini diciptakan. Penafsiran yang kedua adalah mereka yang berkata bahwa malaikat diciptakan pada permulaan minggu penciptaan. Penafsiran yang ketiga adalah mereka yang berpendapat bahwa malaikat diciptakan pada saat langit diciptakan. Dan pandangan yang keempat yaitu mereka yang berkata bahwa malaikat diciptakan pada hari yang keempat, yaitu pada waktu bintang-bintang diciptakan. Baik, mari kita analisa keempat pandangan di atas. Pandangan yang pertama adalah mereka yang berkata bahwa malaikat diciptakan bermiliar-miliar tahun, jauh sebelum langit dan bumi ini diciptakan. Pandangan ini sebenarnya lebih banyak condong pada mereka yang punya pandangan tentang teori evolusi. Jadi mereka berkata bahwa bumi ini sudah berusia miliaran tahun, dan jauh beribu-ribu miliar tahun sebelum itu malaikat sudah diciptakan. Namun ada beberapa kekurangan dari pandangan ini. Yang pertama, tidak ada bukti dari Alkitab tentang pandangan ini. Yang kedua, sekalipun di dalam pasal 1 ayat 1 disebut, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, namun itu bukan suatu bukti bahwa malaikat diciptakan jauh-jauh sebelumnya. Pandangan yang kedua adalah mereka yang berkata bahwa malaikat diciptakan pada awal minggu penciptaan, di mana kita tahu bahwa penciptaan dilaksanakan dari hari pertama sampai hari ke-6, dan pada hari ke-7 Tuhan berhenti dari pekerjaannya. Dalam pandangan ini mereka berkata bahwa pada hari pertama itu atau sebelum penciptaan lain dilakukan, malaikat sudah diciptakan. Itu pandangan yang kedua. Jadi ketika terang diciptakan, pada saat itu malaikat diciptakan. Namun ada sesuatu masalah dari pandangan ini, yaitu apabila mereka diciptakan pada hari yang pertama itu, maka sedikit sekali waktu bagi mereka untuk melaksanakan tugas sampai kemudian nanti malaikat itu telah jatuh sebelum dunia diciptakan. Itu pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga adalah mereka yang berpendapat bahwa malaikat diciptakan pada saat langit diciptakan, yaitu pada hari yang kedua. Kita melihat di situ bahwa di dalam ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, "Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air." Kata cakrawala itu diterjemahkan sebagai langit. Dan mereka berpandangan bahwa ketika cakrawala atau langit itu diciptakan, itu sudah termasuk segala isi atau penghuni-penghuninya. Jadi termasuk di dalamnya malaikat. Malaikat diciptakan pada hari yang kedua. Yang terakhir adalah pandangan yang berkata bahwa malaikat diciptakan pada hari yang keempat, bersamaan dengan penciptaan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Disebutkan di dalam firman Tuhan demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Perhatikan ayat yang terakhir, dikatakan di situ, dan menjadikan juga bintang-bintang. Pandangan ini berkata bahwa bintang-bintang pertama-tama dapat dipahami sebagai benda-benda langit. Kemudian juga bintang ini dapat dipahami sebagai figurasi dari makhluk hidup. Kita tahu seperti di dalam Yesaya pasal 14 ayat 12. Disebutkan di situ bintang timur itu sebagai figurasi dari malaikat yang jatuh atau Lucifer. Dan juga di dalam Wahyu disebutkan bintang yang mengacu kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi mereka berpandangan bahwa ketika
bintang-bintang diciptakan, pada saat itu juga malaikat-malaikat ikut diciptakan. Nah, dari keempat pandangan ini, di manakah kita harus berpendapat? Pandangan mana yang kita ikuti? Namun sebelum saya menyampaikan pandangan saya, kita akan melihat beberapa petunjuk untuk mengetahui kapan malaikat diciptakan. Di dalam Ayub pasal 38 ayat 4 dikatakan, "Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian." Lalu di dalam ayat 7 disebut, "Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorai bersama-sama, dan semua anak Allah bersorak-sorai." Nah, narasi dari Ayub pasal 38 ini adalah tentang pernyataan Tuhan yang mempertanyakan, "Di manakah engkau, hai Ayub, ketika saya sebagai Allah menciptakan langit dan bumi?" Pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, malaikat-malaikat bersorak-sorai. Itu berarti mereka telah ada terlebih dahulu. Itu artinya mereka telah diciptakan terlebih dahulu. Bapak Ibu yang terkasih, dari petunjuk itu kita dapat mengetahui bahwa malaikat-malaikat telah ada sebelum bumi ini diciptakan, bahkan termasuk juga langit. Jadi saya berpendapat bahwa malaikat diciptakan pada awal minggu penciptaan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, apa implikasi-implikasi teologis dari pelajaran hari ini? Yang pertama, kita harus pahami, kita harus tahu bahwa malaikat itu bukan Allah. Malaikat itu adalah ciptaan. Oleh sebab itu malaikat tidak boleh disembah. Kita orang-orang percaya tidak boleh, tidak layak, tidak diperkenankan untuk menyembah malaikat. Mungkin ada orang-orang yang berkata, di zaman sekarang, saya tidak menyembah malaikat, saya tidak pernah menyembah malaikat. Memang benar, tetapi ketika kita memberi perhatian lebih banyak kepada pekerjaan-pekerjaan untuk malaikat-malaikat yang jatuh, itu setan, iblis, itu juga sudah menyembah kepada malaikat. Lalu kemudian pelajaran yang kedua, sebagaimana tugas malaikat menyembah Tuhan dan melayani Tuhan, maka kita boleh meminta kepada Tuhan supaya mengutus malaikat-malaikatnya untuk menolong kita, untuk melayani kita. Mungkin selama ini kita mengabaikan peran malaikat, bahwa mereka juga diutus Tuhan untuk menolong kita. Baiklah, kita mulai saat ini boleh meminta kepada Tuhan untuk mengutus malaikatnya melayani dan menolong kita. Pelajaran yang ketiga, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan bahwa segala sesuatu, semua makhluk diciptakan oleh Dia. Oleh sebab itu kita percaya kepada Dia, Allah pencipta, Allah yang perkasa, Allah yang berdaulat di dalam kehidupan kita. Marilah kita hidup sebagaimana kehendak Allah untuk menyembah dan memuliakan Allah selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Hasratku